Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmade, Prodi Teknologi Pendidikan semester 6. Saya akan menjelaskan isi dari tugas karya ilmiah dan publikasi yang berjudul Analisis Proses Pembelajaran Daring di Masa Pandemi pada Guru Sekolah Dasar. A. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan sesuatu yang terpenting dalam kehidupan. Merupakan suatu proses yang dapat membentuk sikap dan kepribadian seseorang. Pendidikan juga berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi hal utama dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Pendidikan sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan suatu bangsa dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan adalah proses yang belajar tanpa akhir, dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, daya intelektual maupun emosional, perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang terjadi pada individu yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa atau mahir. Marquis dan Hilgard menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui pelatihan, pembelajaran, dan lain-lain sehingga terjadi perubahan dalam diri. Pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian siswa dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. 5 konsep pembelajaran daring memiliki konsep yang sama dengan e-learning. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi anak untuk mencapai tujuan. Guru harus melakukan inovasi dalam pembelajaran, diantaranya dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Semenjak pembelajaran diberlakukan di rumah, sebagian guru melakukan pembelajaran lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, dan lain-lain. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana pendapat guru terhadap pembelajaran daring di masa pandemi? 2. Apakah pembelajaran daring dapat berjalan lebih efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat guru terhadap pembelajaran daring di masa pandemi dan apakah pembelajaran daring dapat berjalan lebih efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan mendeskripsikan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring di sekolah dasar. 2. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan dan wawasan yang menjadi acuan sebagai calon pendidik yang berkualitas serta mampu mengatasi kesulitan dan masalah yang akan dihadapi. B. Bagi siswa, diharapkan dapat mengoptimalkan pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan. Fasilitas merupakan hal penting penunjang proses pembelajaran. C.
C. Bagi guru, memberikan informasi dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan tambahan menerapkan peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring. D. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai tolak ukur dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga guru dapat menggunakan fasilitas dengan tepat dalam pembelajaran daring. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.